Oke, selamat bergabung kembali teman-teman. Ini kita lanjut di part 2 untuk tutorial atau cara instalasi dari software Power Insight. Dimana sebelumnya sudah pernah kita bahas, Power Insight ini merupakan software centralized monitoring dari Vertiv untuk monitoring sampai dengan 100 device UPS atau 100 device VDU atau gabungan antara UPS dan VDO, tetapi ini khusus untuk brand Vertiv seperti itu. Oke, nah sebelumnya sudah kita bahas juga mengenai minimum requirement untuk dari sisi hardware, lalu software atau operating system apa saja yang sudah support, sudah kita bahas di part 1. Lalu web browser apa saja yang sudah support juga, nah itu sudah kita informasikan di part 1. Dan juga untuk guide atau user guide untuk step by step dari sisi instalasi dari Power Insight software ini juga sudah ada manualnya. Teman-teman nanti tinggal download di websitenya Vertiv secara step by stepnya, data apa saja yang harus diisi untuk database port dan lain-lain. Nah itu ada di user guide yang bisa di-download nanti di websitenya Vertiv seperti itu. Oke, nah ini sudah tadi sudah 50% untuk proses instalasi dari sisi software Power Insight-nya. Ini sudah masuk ke waiting for service to start. Dan ini kita bikin menjadi 2 bagian untuk videonya karena nanti kalau dibikin satu bagian terlalu lama, makanya ini kita bikin jadi dua part seperti itu ya. Nah, lalu software Vertiv Power Insight ini sebenarnya punya fitur atau benefit apa saja ya gitu ya. Nah dari sisi software ini yang pertama kita bisa menerima sistem alert. Jadi sistem alert ini berupa alarm. Jadi misalkan device UPS atau VDU yang kita pasang dan sudah terintegrasi dengan software monitoring Power Insight, nah nanti bisa men-trigger alarm. Nah ini bisa untuk notifikasinya via email, bisa untuk SMS gitu ya. Nah untuk SMS itu tergantung regionnya nanti ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan automatic system shutdown. Nah, jadi nanti kita akan install agent-agent di OS yang mau di shutdown, misalkan OS-nya apa saja. Nah ini untuk Power Insight ini juga sudah support untuk Windows dan juga untuk Linux seperti itu. Nah nanti untuk agent yang diinstal di OS-nya itu bisa di-download juga di websitenya Vertiv seperti itu. Nah untuk tahapan yang sedang kita install ini, kita sedang menginstal untuk software monitoringnya dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan mau sampai ke fitur untuk automatic system shutdown, nah itu kita harus install agent-agent di OS yang mau di shutdown. Lalu fiturnya apalagi yang bisa kita dapat dari software ini, diantaranya kita juga bisa untuk memonitor ya secara simple untuk UPS dan juga untuk VDU, mulai dari configuration sampai dengan control. Lalu monitor sistem status dan juga alarm itu sudah pasti.
Dan untuk Power Insight ini yang pasti juga sudah support untuk VMware vCenter plugin gitu ya. Jadi sudah bisa terintegrasi dengan VMware vCenter Management Platform gitu ya. Dan ini untuk softwarenya yang pasti ini free gitu. Jadi teman-teman untuk software ini bisa melakukan uji coba karena softwarenya juga ini tidak ada license dan bersifat gratis seperti itu. Nah, lalu UPS apa saja yang bisa dimonitor oleh software Power Insight ini? Nah, diantaranya untuk UPS yang bisa dimonitor oleh software Power Insight ini mulai dari yang UPS kapasitas kecil. Nah, ini berdasarkan datasheet dari Vertiv itu mulai dari Libert Edge gitu ya sampai dengan 3 kVA, lalu ada Libert GXE-RT Plus, lalu ada GXTMT Plus, ada GXE 2, lalu ada GXE yang up to 3 kVA, GXE up to 20 kVA, GXE 5, GXE 4, GXE 3 gitu ya. Nah, ini semuanya bisa dimonitoring oleh Power Insight. Juga UPS ITA 1, ITA 2, 3 up to 3 kVA, up to 20 kVA, lalu ada Libert IXM, Libert APM, dan juga ada Libert IXS, APS, PSI, PSI 5 gitu ya. Nah, itu semuanya sudah bisa dimonitoring oleh Power Insight. Oke, nah ini proses instalasinya sudah selesai tadi ya teman-teman, jadi sudah sukses. Kita buka untuk Trellis Application Manager-nya, dan di sini Power Insight. Nah, ini kita klik Advance, lalu kita klik Continue. Ini kita nanti akan set untuk ini login pertamanya ini sudah berhasil. Nah, ini kita set untuk emailnya. Ini kita coba masukkan dulu untuk alamat emailnya. Oke, nanti kita klik continue, lalu kita masukkan password. Jadi pada saat pertama kali login ini kita harus set password gitu ya. Nah, ini ada password kriterianya sebelah kanan. Jadi ada uppercase, lowercase, number, alphanumeric karakter. Ini harus 10 sampai 128. Jadi harus agak panjang berarti ya. Jangan terlalu pendek untuk passwordnya. Oke, jadi kita akan tes sampai ke tampilan awal untuk software Power Insight-nya. Oke, ini untuk configure server, ini untuk email notification, alert. Nah, ini kita skip dulu saja. Jadi kita lanjut dulu. Oke, ini kita continue saja. Server kita belum configure. Oke, dan ini tampilan awal dari Trellis Power Insight software. Nah, tapi di sini kita belum ada device yang terintegrasi karena benar-benar softwarenya baru terinstall. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara untuk menambah device gitu ya di software Power Insight ini. Lalu PDU seperti apa, lalu tampilannya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas tersendiri cara add UPS dan perangkat PDU di Power Insight software ini di pembahasan yang akan datang.
Nah, untuk tutorial cara instalasi Trellis Power Insight ini tadi dari awal sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi nanti di video pembahasan yang selanjutnya.